Tempat terbengkalai bisa terasa sangat menyeramkan, jaring laba-laba, dan tapi semuanya hampir selalu menarik. Kalau kamu suka tempat terlantar, yuk ikut. Aku mau membawamu ke perjalanan menyusuri jalan kenangan. Atau haruskah aku mengatakan jalan memorabilia? Gimana menurutmu? Di lokasi rahasia ini, di suatu tempat di tengah Prancis, terletak sebuah kastel tua terbengkalai. Tapi ini bukan sembarang kastel tua. Tempat yang luas ini pernah dimiliki oleh seseorang yang tak selamat dari bencana Titanic. Kastel itu baru-baru ini ditemukan oleh seorang penjelajah kota yang memposting videonya. Internet pun heboh, orang-orang terkejut karena aura menakutkannya. Kamu pasti bakal lebih paham jika mendengar kisahnya lebih dalam. Kastel bergaya neo-renaissance ini dibangun pada tahun 1868. Namun, kastel ini ditempati oleh penjual perhiasan asal Norwegia, Engelhard Cornelius Utsby, pada akhir tahun 1800-an. Dia memisahkan kelima anaknya dari istrinya untuk memulai kehidupan baru. Kita memasuki kastel lewat foyer yang terlihat terjebak di masa lalu. Terlepas dari lapisan debu yang sangat banyak di tangga, kita bisa menemukan boneka anak perempuan Engelhard dibuang di gerobak antik. Kastel ini punya kamar yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan punya salon jahit. Kondisinya buruk saat ini, apalagi dengan wallpaper sobek yang menggantung di dinding. Namun, kita bisa mengamati pemandangan aneh saat berjalan ke sini. Meja ruang makan masih ditata dengan porselen antik yang tampaknya menunggu pemiliknya pulang untuk makan. Terlihat seram memang, tapi sejarahnya membuatnya makin menarik. Bagaimanapun, Engelhard dan putrinya Helen memulai perjalanan ke Amerika. Mereka membeli tiket Titanic. Helen berhasil bertahan hidup dengan masuk ke salah satu skoci, tapi Engelhard tak pernah berhasil pulang. Kastel inilah yang tersisa dari kisah mereka. Seperti rumah besar yang baru kita lihat, beberapa tempat kosong menyembunyikan sejumlah barang yang mungkin seharusnya ada di museum. Misalnya rumah tua ini, dengan jam kuku kuno dan boneka dari 1 abad lalu. Atau mobil tua yang modelnya sudah jarang terlihat saat ini. Atau kereta dorong tua indah. Satu rumah bahkan punya koran yang usianya lebih dari 100 tahun. Seseorang lebih baik mengumpulkan barang-barang ini sebelum waktu menelannya. Dan bagaimana dengan rumah kosong dan terabaikan ini? Pemiliknya meninggalkan rel kereta api model besar yang dibangun di basementnya, serta barang-barang yang dia pakai untuk membangunnya berserakan di sekitar rumahnya. Aku bahkan gak bisa bayangin berapa waktu yang dihabiskan untuk membangun semua itu. Nah, mari lanjutkan tur kita. Katakanlah kamu sedang mengemudi melintasi pinggiran New Jersey dan kamu tiba-tiba melihat bangunan yang aneh. Kamu bahkan memeriksa GPS-mu untuk mengecek apakah kamu benar-benar ada di pedesaan Amerika atau entah bagaimana berpindah tempat ke Mesir kuno. Bangunan ini sendiri mirip kuil Mesir kuno yang dibangun dari batu berwarna pasir. Begitu kamu masuk, kecurigaanmu berada di tempat lain mungkin terbukti. Hal pertama yang kamu lihat adalah patung Firaun. Dan jangan lupa untuk berhati-hati di dalamnya. Kabarnya bangunan ini adalah toko hewan peliharaan tua yang berubah menjadi kedai pizza bertema Mesir. Yap, aku lupa. Ada tiang berhiaskan hieroglif yang mengelilingi bangunan ini untuk memberi tempat ini sentuhan spesial. Perusahaan itu tadinya dinamai Pizza Hut. Tapi di tengah renovasi, perusahaan itu kehabisan uang dan meninggalkan semuanya. Seluruh tempat ini masih terpelihara dengan baik meski terbengkalai. Di lokasi lain yang dirahasiakan, tak jauh dari jalan raya di Spanyol, terletak sekelompok kecil rumah mewah tak berpenghuni. Rumah-rumahnya lebih mirip mansion dengan tinggi 2 lantai dan dipenuhi meja marmer serta kayu kelas atas. Seseorang penjelajah kota mengunjungi tempat itu dan masuk ke dalam beberapa rumah ini menunjukkan keadaan konstruksinya saat ini. Seperti yang kamu lihat, sebagian besar rumah ini telah diambil alih oleh vegetasi di sekitarnya. Lantai dasarnya tergenang air dan beberapa dindingnya telah dicoret grafiti. Tiap bangunan ini dibuat dengan teras yang indah bagi pemiliknya untuk menikmati cuaca cerah. Bagian luar rumah-rumah itu masih dalam kondisi sempurna, sehingga kita sulit percaya kalau rumah-rumah itu kosong. Menurut penjelajah yang menemukannya, rumah ini sudah kosong sejak 2008. Perusahaan yang membangunnya bangkrut dan meninggalkan proyek tersebut pada tahap akhir. Endingnya sedih ya. Nah, kalau satu kondominium mewah terbengkalai bisa memicu banyak perhatian, coba bayangkan sebuah kota terbengkalai.
Varosha, sebuah kota hantu yang terletak di Siprus, telah diabaikan sejak pertengahan 1970-an, dan orang-orang baru diizinkan mengunjunginya beberapa tahun lalu. Tapi saat negara itu membuka pintu kota ini lagi, banyak penjelajah ke sana untuk merasakan sensasi menjelajahi kota kosong. Situs ini sangat unik. Bayangkan, ribuan bangunan, supermarket, kolam renang, dan bisnis komersial berjejer sempurna yang semuanya terjebak dalam waktu. Di bandara setempat, kamu masih bisa menemukan pesawat dengan ban kempisnya dan tidak bergerak, dibiarkan persis seperti pada tahun 1970-an. Dahulu, Varosha adalah kota resor terkenal populer di masa lalu. Pada puncaknya, kota ini menarik lebih dari 700.000 turis setiap tahun. Bintang Hollywood dan miliarder dari seluruh dunia mengisi kota ini selama musim panas. Tapi kini, kota itu sunyi. Dengan perginya semua orang, tak ada kebisingan lalu lintas, tak ada suara obrolan, tak ada apa-apa. Kota ini juga sangat rusak oleh waktu dan cuaca. Di Miami Beach, kamu bisa menemukan hotel mewah namun kosong yang pernah menyelenggarakan konser The Beatles. Pada akhir 1950-an, ini adalah tempat tujuan selebritas seperti Frank Sinatra dan bahkan John F. Kennedy. Kini, Resort Duval kosong dan terbengkalai. Hotel ini ditutup pada tahun 2017 setelah kebakaran merusak beberapa struktur bangunan. Pemiliknya memutuskan untuk meninggalkan hotel ini dengan perabotan dan memorabilia masih ada di dalam. Pintu masuk utama dan lobinya memberikan banyak nuansa tahun 1950-an. Dapurnya masih dilengkapi peralatan makan dan sendok garpu. Kamar mandinya dilengkapi bilik dan pengering rambut. Dan bahkan ada kunci kamar elektronik yang tertinggal di lantai. Ruang dansa utama hotel ini adalah tempat keajaiban dulu terjadi. Pada tahun 1964, The Beatles tampil di sana. Ribuan penggemar yang tak punya tiket pun harus berdiri di luar menunggu untuk melihat band ini sekilas. Duval mungkin sudah menjadi bagian besar dari sejarah budaya Amerika. Tapi kini, itu tidak lebih dari sebuah situs kosong. Tak diragukan lagi, beberapa tempat kuno paling menyeramkan di dunia adalah bekas taman hiburan. Taman hiburan biasanya dipenuhi begitu banyak tawa dan kegembiraan, tapi yang ini tidak. Nara Dreamland digadang-gadang sebagai Disney World-nya Jepang. Tapi proyek itu gagal dan tempat itu dihancurkan. Tapi bagaimana jadinya jika tempat ini masih ada sampai sekarang? Tanaman merambat yang lembab dan burung-burung menyeramkan pasti memenuhinya. Untuk masuk ke sana, kamu harus menyeberangi jembatan gantung dan pergi ke kastel berwarna pastel. Jantungmu akan berdetak lebih cepat saat melewati roller coaster yang tertutup kabut. Apakah itu Matterhorn? Yap, segala aspek di tempat ini akan mengisyaratkan kamu seharusnya tidak berada di sana. Tetap saja, kamu pasti penasaran. Dilempar ke lantai taman, kamu bisa melihat gulungan tiket dan boneka binatang rusak. Ingin berjalan ke restoran kosong? Itu akan terlihat aneh dengan meja dan bangku yang masih ada di tempatnya. Berjalan-jalan di tempat yang dulunya toko souvenir, kamu bisa melihat rak-rak kosong dan mesin uang kuno. Sebaiknya kamu pergi deh, sebelum sesuatu keluar dari perlengkapan usang itu. Kalau aku menyebut kata Joyland, apa yang kamu bayangkan? Dari namanya sudah jelas kan? Tapi kalau kamu memutuskan untuk mengunjungi Joyland hari ini, aku yakin kamu bakal merinding. Di Wichita, Kansas, kamu bisa menemukan taman hiburan yang dulunya terkenal dan kini kosong yang dipenuhi dengan pemandangan menakutkan. Perosotan biru pucat di tengah hutan? Ada. Gudang kosong yang seperti keluar dari film horor? Ada. Wacky Shack yang kelihatan benar-benar lusuh? Jelas ada. Tapi kalau kamu mengunjunginya pada hari yang cerah, menurutku taman ini tetap seram, tapi juga indah. Joyland dibangun pada akhir 1940-an dan mengusung aura vintage yang cocok dengan suasana terbengkalainya. Lihatlah Ferris wheel kuning berkarat ini dengan kotak tiket di depannya. Menawan banget kan? Siapa tahu mungkin Stephen King terinspirasi oleh cerita ini saat menulis bukunya yang terkenal, Joyland.